Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya Diana dapat berjumpa dengan Anda semua walaupun hanya melalui virtual. Puji Tuhan karena tepat pada hari ini kita sama-sama merayakan ulang tahun Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda yang ke-27 tahun. Wow, 27 tahun. Dan semua ini boleh terjadi hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita tentunya. Bertepatan dengan perayaan ini akan dilangsungkan penabisan Dewan Pengurus Jemaat. Oleh karena itu, ikutilah ibadah ini sampai akhir. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam ibadah perayaan ulang tahun Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda. Selamat mengikuti ibadah. Pada bulan Juli tanggal 23 yang lampau, gereja kita yang tercinta, yaitu GKPB Samarinda, memasuki usia yang ke-27 tahun. Suatu usia yang dalam kehidupan manusia dianggap sebagai usia yang dewasa. Berbagai peristiwa, baik suka maupun duka, juga dialami oleh gereja kita ini. Hanya oleh kemurahan Tuhan, maka gereja kita boleh tetap ada sampai hari ini. Jika menoleh ke belakang, maka kita dapat melihat bahwa perintisan Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda dimulai melalui sebuah pertemuan yang diadakan pada tanggal 24 November 1993 di Hotel Jakarta II, Samarinda. Di dalam pertemuan tersebut, almarhum Bapak Octavianus Daud, almarhum Bapak Yusak Patma, Bapak S. Halim, dan Bapak Henry Moses, beserta Bapak Bambang Wijaya dan Bapak Arasia Haan, menangkap visi yang sama dari Tuhan tentang gereja dengan pola perjanjian baru. Setelah melalui berbagai persiapan dan doa, maka pada tanggal 3 April 1994, GKPB Samarinda yang masih berupa pos PI mengadakan ibadah perdana di Jalan Juanda 158 dengan dihadiri oleh 40 orang. Selain itu, kepengurusan gereja juga mulai dibentuk dengan Bapak Sony Randai sebagai koordinator pos PI. Untuk memperkuat kepengurusan yang ada, maka pada bulan Juli 1994, Bapak Agus Endarsa sekeluarga diutus Majelis Pusat GKPB untuk melayani di GKPB Samarinda. Mulai bulan Juni 1995, GKPB Samarinda mengadakan ibadah di Hotel Bumi Senior. Setelah 10 tahun menggunakan Hotel Bumi Senior sebagai tempat ibadah, akhirnya oleh kemurahan Tuhan, pada tahun 2005, GKPB Samarinda mendapatkan pinjaman gedung dari salah seorang jemaat untuk mengadakan ibadah sampai saat ini. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi berbagai pergantian tim penggembalaan jemaat atau yang dikenal dengan sebutan Dewan Pengurus Jemaat yang disingkat DPJ. Dewan Pengurus Jemaat GKPB Samarinda untuk periode 2019 sampai dengan 2021 adalah Bapak Wahyudi Agus Endarsa, Bapak Martinus, Bapak Honggo Nirmolo Prasetyo, dan Bapak Agustinus. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan jemaat dan berkembangnya tantangan penggembalaan, maka Dewan Pengurus Jemaat yang ada merasa perlu menambah anggota. Setelah melalui proses doa dan pembicaraan, maka Dewan Pengurus Jemaat GKPB Samarinda meminta GKPB Fajar Pengharapan untuk mengutus Bapak Jeffrey Kurniawan sebagai anggota baru di dalam Dewan Pengurus Jemaat GKPB Samarinda. Oleh karena itu, dalam kesempatan ibadah kali ini, yaitu setelah penyampaian firman Tuhan, kita akan menyaksikan pentahbisan Dewan Pengurus Jemaat periode tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan susunan sebagai berikut. Bapak Wahyudi Agus Endarsa, Bapak Martinus, Bapak Honggo Nirmolo Prasetyo, Bapak Agustinus, Bapak Jeffrey Kurniawan. Mari
kita menyatukan hati kita dan menyamakan langkah gerak kita semua dengan mendukung para dewan pengurus jemaat yang baru agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Apalagi saat ini semua gereja, termasuk gereja kita, memasuki era yang baru dengan tantangan yang tidak mudah dan dengan berbeda dari yang sebelumnya. Oleh karena itu, tema ulang tahun gereja kita pada tahun ini adalah Not Just Survive, atau bukan sekedar bertahan, yang diambil dari kitab Daniel pasal 11 ayat 32b. Memang di masa-masa sulit ini, oleh karena pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita sebagai gereja Tuhan harus memiliki sikap yang benar, bukan hanya pasrah dan tidak berbuat apa-apa. Suatu sikap yang akan membawa kita untuk mengalami berkat dan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Not Just Survive. Dirgahayu, GKPB Samarinda, ke-27. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu
hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Pujian dan hormat sampai selama-lamanya.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap setiap kita pada hari ini semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan dipenuhi dengan sukacita dan berbahagia. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu belakangan ini saya ada melihat satu video di dalam sosial media yang bercerita bagaimana negara-negara besar itu berpikir tentang bulan. Yang pertama, Amerika, dia berpikir bagaimana caranya untuk bisa tinggal di bulan. Kemudian negara kedua Rusia, dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa hidup di bulan. Yang ketiga India, dia berpikir bagaimana caranya untuk membuat film di bulan. Dan yang keempat Indonesia, dia berpikir bagaimana caranya hidup dari bulan ke bulan. Video ini mengisahkan kondisi keadaan kita semua dalam suasana yang humor, dalam satu cerita komedi. Tapi kalau kita menganalisanya, memang keadaan itu terjadi. Realitanya keadaan itu terjadi saat-saat sekarang. Banyak dari orang-orang masyarakat sekitar kita yang berpikir bagaimana caranya hidup dari bulan ke bulan, bahkan dari minggu ke minggu, dari hari ke hari. Banyak mereka yang pasrah dengan keadaan. Mereka bingung mau ngapain. Semua keadaan demikian sukarnya. Pekerjaan demikian sukarnya. Belum lagi kontrakan yang datang demikian sukarnya diatasi. Anak-anak yang sekolah bagaimana caranya. Belum tagihan-tagihan, sewa rumah, kontrakan, listrik, air. Semuanya mereka berpikir demikian sukarnya. Bahkan ironisnya itu banyak jemaat Tuhan, bahkan mungkin di antara kita yang hadir di sini bersama-sama ada yang merasa sukar. Bagaimana cara mengatasi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dalam keadaan kondisi yang tidak nyaman seperti ini. Tetapi kita bisa belajar dari apa yang firman Tuhan katakan tentang cara hidup yang benar dalam keadaan kondisi yang tidak nyaman, yang sukar. Apakah kita perlu pasrah dalam keadaan seperti ini? Ataukah kita perlu bertindak sesuai dengan firman yang Tuhan sampaikan? Yang kita bisa belajar bersama-sama pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini dalam keadaan yang sehat, keadaan baik. Kami percaya itu bukan karena kekuatan usaha kami, tapi semua karena pertolongan anugerah Tuhan semata-mata. Ajar pimpin kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup dekat kepadamu, mengenal pribadimu. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami sehingga kami boleh belajar bersama-sama. Mengerti kebenaran Tuhan untuk menyikapi keadaan yang sukar seperti sekarang ini. Tuhan sertai kami, buka pola pikir kami, jamaah setiap kami, hamba-Mu, juga jemaat yang bersama-sama menyaksikan tayangan ibadah hari ini Tuhan. Baik melalui YouTube Tuhan, melalui mereka secara langsung boleh bersama-sama dalam ibadah ini. Kami perlu kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan yang menjamah, yang melawat setiap kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, apa yang firman Tuhan katakan tentang firman Tuhan, apa yang firman Tuhan jelaskan tentang hal yang kita lihat demikian sukar tadi. Apakah kita dapat hidup yang bukan hanya sekedar bertahan saja? Sebelumnya mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Kita akan membaca dalam kitab Daniel pasal yang ke-11 ayat yang ke-32. Terkhusus penekanannya ayat yang B. Mari kita baca bersama-sama Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Yang B, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ternyata firman Tuhan mengajar setiap kita dalam masa-masa sukar itu untuk kita tidak hanya bertahan tetapi bertindak. Sebelumnya saya akan bercerita tentang latar belakang penulisan Daniel 11 ayat ke-32 ini. Daniel 11 ayat 32 itu bercerita dengan latar belakang bermula dari pembunuhan ribuan orang-orang Yahudi
yang dijadikan budak yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes, raja Yunani yang memerintah pada tahun 175 sampai 164 sebelum Masehi. Bagaimana penghujatan dilakukan oleh Antiochus Epiphanes, selain membunuh bangsa Yahudi dan menjadikan mereka budak, mereka juga menajiskan bait Allah. Bait-bait Allah di sana, rumah-rumah ibadah bangsa Yahudi, mereka najiskan. Mereka memasukkan patung Zeus ke rumah-rumah ibadah mereka. Bahkan di sana mereka itu mempersembahkan daging yang dianggap haram oleh bangsa Yahudi, yaitu apa? Daging babi. Mereka meletakkannya di mezbah Tuhan, menajiskannya. Dan di sana bagaimana Antiochus Epiphanes menganggap dirinya adalah dewa yang lebih dari dewa-dewa yang ada. Dan dia dengan merayu, membujuk orang-orang yang menyanjungnya, dengan memberi kedudukan, memberikan tanah, janji-janji yang muluk kepada setiap orang yang mau menyanjungnya, termasuk bangsa Yahudi. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk Makabe dan anak-anaknya. Makabe memiliki 5 orang anak, 5 orang putra. Dia mengadakan perlawanan. Bagaimana mereka ingin bahwa iman mereka itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang najis. Tidak terkontaminasi dengan berhala-berhala yang diletakkan di mezbah Tuhan, di baitnya Tuhan. Dan kita lihat di sana bagaimana banyak bangsa-bangsa Yahudi yang mati sebagai martir dan juga dibunuh. Ada juga yang bertahan hidup dengan menundukkan diri mengikuti apa yang Antiochus Epiphanes ingini. Dan Daniel 11 ayat yang ke-32 itu merupakan nubuat yang digenapi pada zaman Yudas Makabe, yang dengan sekelompok kecil pria yang didedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Mereka menyerang dan mengalahkan kekuatan superior Antiochus Epiphanes. Tetapi dengan satu hal yang membukakan pola pikir setiap kita yang boleh belajar hari ini, yaitu sebelum setiap pertempuran, bagaimana Makabe mendorong seluruh anak buahnya untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan kita lihat di sana bagaimana dengan orang yang sedikit bisa mengalahkan kekuatan superior Antiochus Epiphanes. Dengan apa? Dengan merendahkan diri dan memberikan hidupnya sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dan dari Daniel 11 ayat ke-32b ini kita dapat belajar bahwa kunci untuk hidup tidak sekedar bertahan, not just survive, adalah mengenal Allah. Saya ulangi sekali lagi. Jadi kunci agar kita tidak hanya hidup sekedar bertahan, not just survive, adalah mengenal Allah. Seperti apa? Daniel 32 ayat B tadi berkata bahwa orang yang mengenal Allahnya itu tidak hanya bertahan, tetapi juga bertindak. Dia akan tetap kuat dan bahkan melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti apa? Seperti Makabe dan anaknya dan prajurit yang mengikutinya sudah melakukan, memurnikan iman mereka, membersihkan bait Allah. Dalam 8 hari mereka membersihkan bait Allah. Dan iman mereka dimurnikan sehingga mereka boleh beribadah kembali dengan sungguh-sungguh menyembah, memuji Allah yang benar. Demikian latar belakang dari penulisan Daniel pasal 11 ayat ke-32. Jadi nanti sebentar kita akan belajar gitu. Kita akan belajar bersama-sama. Mengapa sih gitu kita harus mengenal Allah kita? Ada 3 alasan untuk kita mengapa mengenal Allah. Sangat penting agar hidup kita itu tidak sekedar bertahan. Ada 3 alasan yang sangat penting yang kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, mengenal Allah akan membuahkan relasi yang akrab dengan Allah itu sendiri. Mengenal Allah akan membuahkan relasi yang akrab dengan Allah itu sendiri. Di sini sering kita salah kaprah. Kita seakan-akan berpikir bahwa tahu dan mengenal itu sama. Tahu dengan Allah, mengenal dengan Allah itu berbeda. Tahu itu lebih menekankan kepada pengetahuan kognitif. Tetapi mengenal itu adalah satu relasi, hubungan, relationship, fellowship. Jadi bukan mengandalkan pengetahuan. Misalnya seperti ini.
Misalnya kita berbicara tentang, Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin kita tahu Pak Jokowi. Dari mana sih kita tahu Pak Jokowi? Mungkin dari berita, dari koran, dari majalah-majalah yang kita baca. Tetapi waktu kita ingin bertemu Jokowi, kita tidak akan segampang yang kita pikirin. Kita harus lewat protokol-protokol di sana. Dan tidak gampang di sana. Tetapi beda dengan mengenal. Misalnya, anaknya Pak Jokowi ingin ketemu Pak Jokowi. Dia kapanpun bisa telepon, kapanpun bisa ketemu. Itu mengenal. Hubungan yang intim, hubungan yang karib, hubungan yang dekat. Itulah mengenal. Demikian juga seperti yang poin 1 katakan tadi, mengenal Allah membuahkan relasi yang akrab dengan Allah itu sendiri. Jadi kita perlu satu hubungan. Kalau kita mengatakan bahwa diri kita mengenal Allah, kita perlu hubungan. Relationship yang dekat. Mengenal bagaimana kuat kuasanya, kasihnya, hikmatnya yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Begitu saudara-saudara. Kemudian saya ingin bercerita ada satu hal yang menarik dalam Alkitab yang dikatakan yang kita bisa cuplik bagaimana tentang pengenalan akan Allah. Kita buka di Alkitab kita akan belajar bersama-sama dalam satu cerita di 2 Raja-Raja pasal yang 6. Ketika apa? Ketika di sana diceritakan bahwa Samaria itu dikepung. Oleh siapa? Oleh Ben-Hadad Raja Aram. Saya bacakan sebelumnya pendahuluannya. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tahi merpati berharga 5 shikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kamu memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Jadi ada kejadian kelaparan yang luar biasa, keadaan sukar. Ketika apa? Ketika Samaria dikepung oleh Ben-Hadad Raja Aram. Di sana dikatakan segala sesuatu demikian mahalnya. Bahkan diceritakan bagaimana di sana itu mereka sampai makan daging anaknya sendiri, bergantian. Hal yang demikian sukarnya. Mungkin hal-hal sekarang kita alami masa-masa yang sukar, tetapi tidak sesukar hal-hal yang sudah mereka alami. Ada hal yang menarik kalau kita akan loncat di 2 Raja-Raja. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 katakan, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Ini bercerita tentang Elisa. Berkatalah raja kepadanya, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi?" Dan apa responnya Elisa? Di pasal yang ke-7 ayat yang pertama dikatakan, lalu berkatalah Elisa, "Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria." Inilah perbedaannya antara orang yang mengenal Allah dan tidak mengenal Allah. Waktu dia mengenal Allah, dia tidak akan merasa khawatir, takut. Dia memiliki hubungan yang manis. Dia bisa mengerti isi hati Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah punya niat untuk mencelakakan umatnya. Tidak pernah punya niat untuk mencelakakan gerejanya. Tetapi beda dengan apa yang dilakukan raja. Di sini bercerita tentang Raja Yoram. Bagaimana di sana dia merasa Tuhan itu mencelakakan umatnya, mencelakakan bangsanya. Untuk apa kita minta tolong lagi sama Tuhan? Kan Tuhan yang mencelakakan kita. Inilah perbedaannya. Perbedaan antara orang yang memiliki hubungan yang baik, relasi yang dekat dengan Tuhan, dengan relasi yang tidak akrab dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan itu membuat kita tidak curiga bahwa Tuhan itu merancangkan yang jahat buat setiap kita gerejanya.
Dan relasi dengan Tuhan membuat kita percaya bahwa Tuhan berkuasa dan Dia sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. Dan saudara-saudara, untuk kita menjalin relasi dengan Tuhan, untuk kita menjalin relasi dengan Tuhan, gereja kita sudah menyediakan wadahnya, yaitu apa? Melalui ibadah harian kita yang bisa kita ikuti setiap hari, waktu pagi, siang, dan malam. Juga melalui doa diper kita, melalui doa pagi kita, dan tentu saja melalui saat teduh kita, bagaimana rutinitas kita masuk kepada saat-saat teduh melalui pujian penyembahan dan perenungan firman Tuhan. Itu cara kita menjalin relasi dengan Tuhan. Ingat, garis bawahi, bahwa mengapa kita perlu mengenal Allah. Yang pertama, agar kita membuahkan relasi yang akrab dengan Allah itu sendiri. Kemudian, poin yang kedua, mengenal Allah akan membuat kita tegar di masa yang sukar. Saya ulangi, mengenal Allah akan membuat kita tegar di masa yang sukar. 2 Raja-Raja, pasal yang ke-7 ayat yang kedua itu berkata bahwa tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Dalam keadaan yang sukar, itu banyak gereja Tuhan itu tertekan. Tertekan bukan hanya masalah fisiknya saja, tetapi juga jiwanya dan rohnya. Jiwanya tertekan. Itu yang mempengaruhi bagaimana imunitas kita, daya tahan tubuh kita, antibodi kita menjadi menurun. Dan secara rohani, banyak sekarang gereja-gereja Tuhan yang sudah tidak intim lagi, tidak dekat lagi kepada Tuhan. Sudah mulai sangsi. Akan apa? Akan janji-janji Tuhan, akan kemampuan Tuhan untuk menolong setiap kita gerejanya. Seperti yang perwira ini katakan, masakan hal itu mungkin terjadi? Masakan hal itu mungkin terjadi? Pengenalan akan Allah yang salah itu membuat kita bertanya-tanya. Seakan-akan Tuhan itu tidak mampu menolong umatnya dengan caranya yang ajaib. Kita membatasi Tuhan bekerja. Seakan-akan kita mampu dengan cara kita sendiri. Hal yang seperti itu. Hal ini diceritakan dalam satu cerita yang menarik. Seorang penulis yang luar biasa pada abad ke-19 dari Skotlandia yang bernama Robert Louis Stevenson itu menulis suatu cerita. Dia seorang sastrawan, sebuah buku dengan judul Treasure Island, yaitu Pulau Harta Karun. Di sana diceritakan bagaimana ketika mereka menuju Pulau Harta Karun itu mereka menaiki sebuah kapal. Kapal itu diterjang oleh badai yang luar biasa. Badai disertai dengan angin gelombang yang tinggi membuat mereka ketakutan. Akhirnya para penumpang itu bersembunyi di bawah geladak kapal, semua di lambung kapal. Mereka berdiam di sana, tidak ada saat yang teduh. Kemudian ada seorang anak muda. Dengan keadaan yang cemas dia keluar. Dia melihat keluar, diterpa dengan gelombang, diterpa dengan angin, diterpa dengan air yang menciprat, dan dia lihat beberapa waktu. Dia lihat di atas anjungan. Di sana ada seorang kapten yang sedang mengendalikan kapalnya. Kapten itu melihat kepada dia sambil tersenyum. Anak muda ini melihat kapten tersenyum, kemudian dia balik, dia masuk kembali ke bawah lambung kapal. Kemudian teman-teman yang lain, para penumpang yang lain berkerumun bertanya tentang bagaimana keadaan di luar, bagaimana kondisi di luar. Mereka tidak sabar. Bagaimana? Dia bilang, badai sangat besar, angin bertiup dengan kencang, gelombang sangat besar. Tapi waktu aku melihat ke kapten melihat kepadaku dan kapten tersenyum. Dan itu sebagai pertanda bahwa kapten pasti bisa mengatasi badai itu. Dengan senyumnya itu memberikan arti yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa kita akan sampai ke pulau tujuan yang akan kita tuju. Demikianlah orang yang mengenal Allahnya. Orang yang mengenal Allahnya itu dia tidak pernah akan takut dan gentar. Dia percaya bahwa Allah sanggup mengatasi segala badai apapun dalam keadaan sukar seperti apapun. Dia akan tetap tegar, tetap akan bertahan, akan melakukan sesuatu yang
sungguh-sungguh dengan penyertaan Tuhan akan survive keluar sebagai pemenang. Tidak hanya berdiam diri, menunggu dengan pasrah yang seperti itu. Jadi dengan mengenal Allah sungguh-sungguh, membuat kita itu terlepas dari rasa takut dan khawatir. Dan percaya bahwa Tuhan berdaulat. Atas apa? Atas segala sesuatu. Kita percaya akan kasih-Nya, kesetiaannya, kuasanya, hikmat-Nya yang tidak terbatas. Kemudian poin yang ketiga. Mengenal Allah itu akan menolong kita untuk bertindak. Saya ulangi. Mengenal Allah akan menolong kita untuk bertindak. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 tadi, ayat ketiga dan keempat, itu berkata demikian. 4 orang yang sakit kusta ada di pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Kita lihat di sini. Bagaimana caranya Tuhan menolong bangsa Israel dari kelaparan, dari keadaan yang sukar karena dikepung oleh Ben-Hadad, raja dari Aram. Dengan cara yang bagaimana? Dengan caranya yang ajaib yang tidak terfikirkan oleh setiap kita. Bahkan raja pun tidak percaya. Raja berkata mustahil hal seperti itu. Perwira pun berkata mustahil hal yang seperti itu. Tetapi kita lihat cara Tuhan menolong. Dengan 4 orang kusta, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bagaimana 4 orang kusta ini datang ke perkemahan tentara Aram. Di sana tentara Aram sudah kabur, semua lari karena mereka mendengar suara serdadu yang besar. Kita lihat cara Tuhan tidak terfikirkan oleh setiap kita. Dan akhirnya mereka bisa menjarah makanan di sana. Mereka bisa mengambil kebutuhan-kebutuhan mereka dan mereka keluar dari permasalahan kelaparan. Hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan melalui 4 orang kusta. Orang yang sakit, yang secara fisik tidak mungkin rasanya bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan saya mau katakan di sini, kalau orang kusta Tuhan sanggup pakai, apalagi kita, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan bisa pakai kita. Untuk apa? Untuk mengadakan suatu keadaan perubahan. Suatu keadaan yang bisa menolong orang-orang yang dalam kesukaran. Mereka yang terhimpit masalah ekonominya. Mereka yang sedang sakit. Mereka yang sedang membutuhkan. Kita gereja Tuhan bisa mengerjakannya. Yang perlu kita garis bawahi adalah bertindak dengan hikmat walaupun mengandung resiko adalah lebih baik dibandingkan berpangku tangan menyerah kepada nasib. Disinilah pentingnya kita mengenal hikmat Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kenallah Tuhan sungguh-sungguh. Kenal Tuhan sungguh-sungguh. Itu yang akan membuat kita hidup dalam renewal, pembaharuan budi pekerti kita. Yang akan membawa kita kepada satu revival. Satu kebangunan rohani, satu kegerakan. Untuk saat-saat sekarang kita tidak bisa berdiam, hanya berpangku tangan, memikirkan diri sendiri, dengan egois hidup, di rumah saja tanpa melakukan apa-apa. Yang penting bertahan, yang penting aku hidup. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tuhan mau, seperti firman Tuhan katakan tadi, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Kita tidak hanya bertahan saja, not just survive, tapi bertindak. Tapi kita bertindak. Mari jemaat Tuhan, apapun keadaan kita saat sekarang, apapun yang kita bisa kerjakan, ayo kita bersama-sama kerjakan walaupun itu kecil. Lihat sekarang bagaimana viral dalam media seseorang di Sumatera Selatan bagaimana memberikan sumbangan yang demikian besar. Aiki Ditio di sana menyumbangkan 2 triliun yang lagi viral sekarang. Kita tidak
mungkin sebesar itu, sekaya itu. Tetapi kita bisa melakukan hal yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Tidak berpangku tangan dalam keegoisan kita. Tapi kita mulai memperhatikan, mulai peduli kepada teman-teman saudara seiman kita, kepada masyarakat sekitar kita, apa yang harus kita kerjakan. Supaya apa? Supaya mereka menikmati kasih Tuhan. Supaya mereka menikmati lawatan Tuhan. Supaya mereka boleh mengenal Tuhan. Jadi, hal mengenal Tuhan sangat penting. Mengenal Tuhan yang pertama, membuahkan relasi yang akrab dengan Allah. Yang kedua, membuat kita tegar di masa yang sukar. Ketiga, mengenal Allah akan menolong kita untuk bertindak. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah kasih-Mu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Engkau sudah memberi contoh teladan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami umat-Mu ketika kami tetap kuat. Maka kami akan bertindak bersama dengan Tuhan. Hikmat-Mu menyertai ya Tuhan. Sehingga kami tidak egois berpangku tangan saja. Tuhan, pada saat sekarang kami percaya kuasa urapan-Mu bekerja menjamah umat-Mu. Mereka yang sedang sakit, Tuhan tolong pulihkan, sembuhkan. Mereka dalam keadaan ekonomi yang terpuruk, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan pembelaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bangkitkan setiap kami dengan pembaharuan yang baru, dengan kebangunan rohani yang baru. Kami tidak takut sebab Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih buat campur tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari yang menang. Sebab Tuhan beserta setiap kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan masuk pada perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita. Roti adalah pelambang tubuh Kristus. Dan anggur adalah lambang darah Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus membuktikan kasih-Nya kepada setiap kita. Dengan rela mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan rela mati di kayu salib. Untuk apa? Menanggung kutuk atas dosa kita. Hal yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Dia lebih dekat lagi. Lebih intim lagi. Dia sudah membuktikan kasih-Nya bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama angkat roti kita. Pada malam terakhir, sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada murid-Nya seraya berkata, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Setiap kali kau memakannya, engkau mengingat kematian akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Setelah itu, Ia mengangkat cawan dan mengucap syukur seraya berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Setiap engkau melakukannya, engkau mengingat akan aku. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita bersyukur. Bapa, Engkau baik ya Tuhan. Kami kagum buat karya anugerah-Mu, buat kebaikan kemurahan-Mu. Engkau yang memberikan tubuh dan darah-Mu, sehingga hidup kami boleh selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terus bawa kami, ajar kami untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Bahwa Engkau Allah yang sudah membuktikan kasih-Mu bagi setiap kami yang rela mati bagi kami. Engkau menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, senang sekali bisa berjumpa kali ini, sekalipun secara virtual, tapi saya berbahagia dapat menyapa Bapak, Ibu, saudara sekalian di GKPB MDC Samarinda. Hari-hari ini kita sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Sejak tahun yang lalu, kebiasaan hidup kita sehari-hari
mau tidak mau harus mengalami perubahan, harus mengalami penyesuaian. Orang menyebutnya sebagai normal baru. Kita hidup di dalam keadaan yang normal, tapi normal secara baru karena sebelumnya kita tidak terbiasa dengan kehidupan yang seperti demikian. Ditambah lagi dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan sehari-hari yang juga harus menyesuaikan, termasuk cara bekerja, termasuk juga cara belajar anak-anak kita yang sekolah, dan juga ibadah kita di gereja. Sedikit banyak semuanya kena dampak dan harus menyesuaikan diri. Di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, kita menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak pasti di tengah-tengah dunia ini, yang dengan cepat, mudah sekali berubah. Apa yang kita pandang kuat, kokoh, bisa dalam waktu sekejap mengalami perubahan. Namun demikian, di tengah perubahan ini kita juga menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kokoh dan kuat. Ia tidak berubah selama-lamanya. Gerejanya adalah gereja yang berkemenangan, yang Alkitab mengatakan tidak kalah dengan alam maut. Gerejanya adalah gereja yang tetap berdiri kokoh dan teguh, melewati berbagai macam tantangan zaman. Gereja Tuhan tetap ada menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Itulah yang saya percayai dan yang kita semua yakini, bahwa apapun yang terjadi, gereja Tuhan tetap hidup di dalam panggilannya untuk menjadi terang, untuk menjadi garam bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, pada saat ini kita berbahagia karena kita nanti sebentar akan berdoa mentahbiskan DPJ yang baru. Secara khusus, secara istimewa pada saat ini, yaitu mendoakan Saudara Jeffrey Kurniawan, yang sebelumnya bertugas di GKPB MDC Bandung, dan kemudian atas pembicaraan yang cukup panjang dan proses panjang, atas permintaan permohonan dari DPJ Samarinda, akhirnya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, Bapak Jeffrey Kurniawan bersedia untuk dipindahkan, untuk tugas dan membantu melengkapi Bapak-Bapak para DPJ dan melayani Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bersyukur karena kita tahu bahwa hari-hari ini merupakan hari yang tidak mudah, sehingga apapun yang dilakukan sekarang menjadi tidak seperti sebelumnya, tidak sederhana seperti sebelumnya. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, namun saya percaya, seperti kita semua percaya, bahwa Tuhan Sang Pemilik Gereja, Dia tetap kokoh dan teguh, Dia tetap memegang gerejanya dengan kuat, Dia tetap menyertai hamba-hambanya. Itu sebabnya kita mau berdoa nanti menyerahkan DPJ yang baru ini, di mana Pak Jeffrey Kurniawan akan ada di dalamnya sebagai bagian melengkapi pelayanan di GKPB Samarinda ini. Seyogyanya saya sendiri secara pribadi sudah berjanji, baik kepada teman-teman DPJ, maupun kepada Jeffrey, maupun juga kepada Bapak Sanjaya, maupun kepada teman-teman yang lain, bahwa saya akan datang secara pribadi untuk mendoakan Pak Jeffrey Kurniawan dalam tugasnya yang baru, untuk memulai tugasnya di GKPB Samarinda. Namun apa boleh buat, karena situasi yang ada terpaksa harus dilakukan secara virtual. Tapi janji saya tidak berubah. Begitu keadaan nanti memungkinkan, saya tetap akan berkunjung ke Samarinda untuk menyapa semua Bapak, Ibu, Saudara. Dan bersama-sama kita bisa berdoa kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk apa saja yang Tuhan sediakan dan Tuhan berikan kepada setiap kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada GKPB MDC Samarinda di dalam perjalanannya memasuki era yang baru, di mana keadaan tidak mudah, tetapi kita percaya penyertaan Tuhan tidak pernah surut, berkat Tuhan senantiasa dicukupkan, dan kuasanya tetap ada atas gerejanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Saya mewakili Sinode Gereja Kristen Perjanjian Baru akan membacakan surat keputusan Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru nomor 038/MP GKPB /7 Romawi /2021 tentang Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda. Menimbang, 1. Demi terpeliharanya kehidupan rohani jemaat, diperlukan suatu badan kepemimpinan jemaat yang sesuai dengan Alkitab. 2. Demi terjaganya tertib organisasi dalam Badan Persekutuan Gereja Kristen Perjanjian Baru. Mengingat, 1. Anggaran dasar Gereja Kristen Perjanjian Baru bab 6 pasal 13. 2. Anggaran rumah tangga Gereja Kristen Perjanjian Baru bab 6 pasal 46 ayat 4. Ketiga, anggaran rumah tangga Gereja Kristen Perjanjian Baru bab 10 pasal 74 dan 75. 4. Anggaran rumah tangga Gereja Kristen Perjanjian Baru bab 10 pasal 76 ayat 1. Memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru tentang Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda. Pertama, mengangkat serta menetapkan Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda seperti yang namanya disebut dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, masa jabatan Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda tersebut di atas adalah 2 tahun, terhitung sejak dikeluarkannya surat keputusan ini. Ketiga, Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda berkewajiban untuk A. Membantu serta mewakili Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru secara penuh dalam memimpin dan membina Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda agar bertumbuh dewasa. B. Memberikan laporan periodik tentang kegiatan kepada Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru setiap akhir tahun. C. Mewakili Gereja Kristen Perjanjian Baru dalam mengurus administrasi keuangan Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda. Keempat, mencabut serta membatalkan semua surat keputusan Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru yang diterbitkan sebelumnya yang bertentangan dengan surat keputusan ini. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak hari tanggal ditetapkannya dan apabila diperlukan di kemudian hari dapat dilakukan perubahan atau ditinjau kembali. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2021. Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru, Pendeta Petrus Nawawi MA, Ketua Umum. Pendeta Sony CH Pilongo Eskom MA, Sekretaris Umum. Lampiran surat keputusan Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru nomor 038/MP GKPB /7 Romawi /2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda. Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda. Koordinator Pendeta Wahyudi Agus Endarsa. Anggota Martinus. Anggota Agustinus, anggota Honggo Nirmolo
Prasetyo, anggota Pendeta Jeffrey Jan Wijaya Kurniawan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surat keputusan yang sudah saya bacakan berkenaan dengan penetapan Dewan Pengurus Jemaat Gereja Kristen Perjanjian Baru Samarinda. Tuhan memberkati. Sebelum kita nanti akan berdoa untuk DPJ yang baru, saya ingin mengucapkan Dirgahayu yang ke-27 tahun untuk GKPB MDC Samarinda. 27 tahun merupakan satu perjalanan yang luar biasa di dalam anugerah Tuhan. Dan tema yang dipilih untuk ulang tahun pada tahun ini adalah not just survive. Tidak hanya sekedar bertahan. Itulah keadaan gereja yang sejati. Di tengah keadaan seperti apapun, gereja tidak sekedar ada. Gereja tidak sekedar bertahan. Tapi gereja ada untuk membawa pengaruh. Gereja ada untuk berkembang. Gereja ada untuk bertumbuh dan berbuah-buah. Itulah doa kita semua. Supaya memasuki tahun yang baru ini, GKPB MDC Samarinda semakin berbuah di dalam Tuhan, semakin berbuah bagi kerajaan Allah, semakin berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, Dirgahayu GKPB MDC Samarinda yang ke-27 tahun. Mari kita berdoa sekarang. Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua saudara-saudara kami, DPJ yang baru ini ke dalam tangan-Mu, dengan memohon anugerah dan kemurahan-Mu, ya Tuhan, dengan memohon pengurapan dan penyertaan-Mu atas hidup mereka. Ya. Kami berdoa menyerahkan Pak Agus Endarsa dan Ibu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa menyerahkan Pak Martinus dan Ibu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa menyerahkan Pak Agustinus dan Ibu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa menyerahkan Pak Honggo dan Ibu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa menyerahkan Pak Jeffrey Kurniawan dan Ibu ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan semua hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Engkau yang sudah memanggil mereka, Engkau yang mempersatukan mereka untuk bersama-sama melayani GKPB MDC Samarinda. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa saat ini. Memohonkan anugerah dan kemurahan-Mu menyertai hidup mereka, pelayanan mereka. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Memohonkan perlindungan dan pengurapan-Mu Tuhan ada atas hidup mereka. Ya. Apapun juga yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan untuk melebarkan kerajaan Allah melalui GKPB MDC Samarinda. Tuhan Engkau sertai, Tuhan Engkau berkati, Tuhan Engkau urapi, mampukan, sanggupkan untuk bersatu hati, bekerja bersama-sama bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan keluarga mereka masing-masing dalam tangan-Mu, supaya mereka semua juga berada dalam berkat dan perlindungan-Mu senantiasa. Amen. Kami serahkan seluruh pengurus yang ada. Kami serahkan semua volunteer yang terlibat pelayanan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu yang dilayani. Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya kesehatian, kesatuan bersama-sama untuk boleh memuliakan Tuhan melalui gereja ini. Biar semua kuasa dan wibawa nama Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan pelayanan para hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami memohon terus berkat dan penyertaan-Mu atas gereja-Mu. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan. Engkau yang menyertai setiap pelayanan. Engkau yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kami mau nyatakan pertumbuhan. Kami mau nyatakan kehidupan. Kami mau nyatakan kemenangan. Amen. Dan biar GKPB MDC Samarinda memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan berkat-Mu dan kami menyerahkan semua hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini MDC Samarinda merayakan ulang tahunnya dalam keadaan yang mencekam,
menakutkan, dan tidak nyaman karena COVID, karena pandemi. Tetapi jangan takut, Tuhan yang pegang kendali atas semua itu. Dia akan mengubah kegelapan jadi terang, dan besok kita akan melihat pelangi yang indah. Sebab itu, ayo bersama-sama jadilah pahlawan. Kita harus bisa menaklukkan, dan kita harus menang dan menjadi orang-orang yang tegar dalam Tuhan. Sebab itu bersama-sama saya mengucapkan Dirgahayu MDC Samarinda yang ke-27. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan Dirgahayu GKPB MDC Samarinda yang ke-27. Semoga GKPB MDC Samarinda menjadi inspirasi dan berkat bagi kota Samarinda, dan tetap fokus dalam visi dan misinya, yaitu menjangkau, memulihkan, dan mengutus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKPB MDC Samarinda ke-27. Dengan bertambahnya usia MDC Samarinda, semoga Tuhan Yesus memberikan berkat-Nya dengan menghadirkan jiwa-jiwa baru. Walaupun dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, MDC Samarinda tetap solid dan selalu meningkatkan keimanan jemaatnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Buat para gembala, DPC dan full timer, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, jangan kendor dalam melayani kami para jemaatnya. Tuhan Yesus memberikan kesehatan dan perlindungannya. Amin. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-27 untuk GKPB Samarinda. Doa dan harapan kami, seiring dengan bertambahnya usia GKPB Samarinda, maka GKPB Samarinda semakin mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan, serta tetap kuat di masa yang tidak mudah ini. Selain itu, berkat Tuhan semakin melimpah, sehingga GKPB Samarinda menjadi berkat, bukan hanya bagi kota Samarinda, tetapi juga bagi bangsa Indonesia. Happy birthday GKPB MDC Samarinda ke-27. Harapan kami, kiranya GKPB MDC Samarinda menjadi gereja yang misioner. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GKPB MDC Samarinda yang ke-27. Tidak tinggal diam, tetap bergerak dalam masa sukar sekalipun. Dalam melakukan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Not just survive. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang mustahil bagimu.
Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara yang akan berikan persembahan, saudara bisa transfer lewat nomor rekening yang tertulis dari awal dari ibadah ini, atau bisa kirim dengan fasilitas QR. Baik, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau sungguh-sungguh telah membuat kami menikmati anugerah dan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Tidak kekurangan satu apapun dalam hidup kami. Sehingga kami ada hari ini, itu adalah anugerah dan kebaikan-Mu. Dan kami memberikan persembahan syukur dan juga persembahan persepuluhan kami Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mencukupi kami, maka dengan segenap hati Tuhan, kami mau memberikan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Dan kiranya Tuhan memberkati kepada setiap umat-Mu yang sudah dan akan memberikan persembahan kepada-Mu berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Dan jemaat, marilah kita akhiri ibadah kita dengan rasa syukur. Biarlah Tuhan akan menjaga kita dan berkati kita. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah dari tempat yang maha tinggi turun ke atas kita semua. Dan kiranya kasih dari Yesus Kristus akan memenuhi hati kita, sehingga kita akan melimpah dengan syukur. Dan kiranya kuasa Roh Kudus akan menyertai-Mu, menjaga-Mu, dan menuntunmu, sehingga di saat-saat sulit seperti ini, Tuhan tetap akan menjaga dan memelihara kita sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.